Di sini saya coba memberikan bagaimana tips dan cara menangkarkan murai batu buat sahabat kicau yang ingin menangkarkan murai batu. Tapi ingat ya sahabat kicau, sebelum kita lanjut ke tahap-tahapan berikutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, agar channel ini bisa terus berkembang dan kita bisa memberikan tips-tips selanjutnya tentang bagaimana cara menangkarkan murai batu. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu tahap persiapan kandang penangkaran murai batu yang akan kita jalankan nantinya. Tahapan yang pertama adalah persiapan kandang ya, sahabat kicau. Ukuran kandang yang pas untuk murai batu yang akan kita tangkarkan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya. Kok berapa sih ukuran yang ideal untuk penangkaran murai batu? Jadi lalu saya jawab begini. Ukuran yang ideal adalah untuk lebarnya kurang lebih 1,5 meter sampai dengan 2 meter. Nah, untuk panjang ke dalamnya itu kurang lebihnya 2 meter ya sahabat kicau. Tingginya berapa kok? Kata pertanyaan tersebut masuk ke dalam channel saya. Berapa tingginya kok? Tingginya kurang lebihnya 3 meter. Nah, setelah kita mempersiapkan kandang penangkaran ya sahabat kicau, tahapan yang berikutnya adalah kita mempersiapkan calon indukan yang akan kita tangkarkan sahabat kicau. Nah, di sini sahabat kicau punya selera masing-masing yang akan menangkarkan murai batu. Terserah sahabat kicau jenisnya dari mana atau asalnya dari mana, itu kembali lagi ya sahabat kicau kepada sahabat kicau masing-masing. Sahabat kicau bisa memilih murai batu Medan atau jenisnya dari Medan, maksudnya juga murai batu Aceh atau murai batu Jambi atau murai batu Lampung, tergantung kepada seleranya sahabat kicau yang akan menangkarkan. Setelah sahabat kicau sudah memilih calon indukan yang untuk kita tangkarkan, tahap berikutnya adalah PDKT ya sahabat kicau. Yang dinamakan PDKT ini bukan hanya kepada manusia loh sahabat kicau, kepada hewan atau burung pun juga perlu PDKT supaya ada tahap-tahap perkenalan. Jadi begini yang dimaksud PDKT ya sahabat kicau. Antara indukan calon atau calon indukan si jantan dan calon indukan si betina yang akan kita tangkarkan nanti, itu setiap harinya bergandengan kandangnya. Yang dimaksud adalah kandangnya bergandengan setiap hari, kita gantungnya pagi, siang, malam, itu selalu bergandengan setiap hari ya sahabat kicau. Agar supaya apa? Antara indukan jantan dan indukan betina bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Bisa si jantan merayu si betina, begitu juga dengan si betina bisa merespon yang rayuan si murai batu jantan. Nah, jadi sahabat kicau, untuk tahap selanjutnya adalah seperti apa sahabat kicau? Yang pernah saya lakukan adalah tahap selanjutnya memandikan murai batu jantan dan betina ke dalam satu keramba. Keramba mandi maksudnya itu kita jadikan satu, supaya apa sih ya sahabat kicau? Supaya kita bisa melihat bagaimana perkembangan antara indukan jantan dan indukan betinanya. Nah, tapi ingat sahabat kicau, di sini kita jangan begitu kita sudah masukkan kedua murai batu ke dalam satu keramba. Sahabat kicau jangan langsung tinggal. Sebab di sini masih ada resikonya ya sahabat kicau. Risiko seperti apa yang akan terjadi? Biasanya yang pernah saya alami adalah indukan si jantan menghajar indukan si betina. Nah, apabila di sini kita tidak tunggu dan kita perhatikan, resiko kematian itu pasti akan terjadi ya sahabat kicau ya. Dan kemudian untuk tahap selanjutnya setelah dimandikan, si murai batu jantan dan si murai batu betina bisa dimasukkan ke dalam kandang masing-masing. Dan kita tempelkan kembali seperti biasa sambil kita melihat bagaimana perkembangannya. Setelah dirasa cukup ya sahabat kicau, antara indukan jantan dan indukannya betina sudah dirasa cukup berjodoh, kita bisa memulai tahap selanjutnya, itu memasukkan, setelah kita persiapkan ya sahabat kicau, setelah kita persiapkan kandang penangkaran, kita bisa memasukkan kedua indukan ini ke dalam penangkaran, ke dalam kandang penangkaran maksudnya sahabat kicau. Tapi ingat sahabat kicau, di sini tidak boleh dua-duanya langsung dilepas dari kandang masing-masing. Nah, yang perlu kita lakukan atau sahabat kicau lakukan adalah melepaskan calon indukan si betina
ke dalam kandang penangkaran dan si calon indukan jantan tetap dikurung tapi dalam kandang penangkaran ya sahabat kicau. Agar supaya apa sahabat kicau? Di sini agar si betina bisa menguasai areal kandang atau lingkungan kandang dikala si jantannya sudah kita lepas suatu saat nantinya. Nah, tahapannya masih seperti apa? Apakah masih ada tahapan selanjutnya? Masih ada sahabat kicau. Tahapan yang selanjutnya adalah kita memantaunya di malam hari. Kenapa di malam hari ya sahabat kicau? Sebab menjelang malam hari secara alamiahnya burung-burung akan mencari tempat tidur masing-masing. Nah, seperti juga di dalam penangkaran murai batu ya sahabat kicau, yang pernah saya alami adalah saya melihat perkembangan bagaimana murai batu betina yang kita lepas tadi, apakah ada respon terhadap murai batu jantan atau belum. Itu kita bisa lihat dari tidurnya ya sahabat kicau. Tidurnya seperti apa? Apabila si betina pada hari pertama tidurnya masih berjauhan atau masih jauh dari kandang si jantan, berarti indukan si betina belum siap atau belum mau berjodoh dengan indukan si jantan. Nah, tahapan itu berlangsung berapa lama? Yang saya alami ya sahabat kicau, ini saya berbagi. Ini yang pengalaman yang saya pernah alami. Di dalam saya menjodohkan murai batu itu tahapan antara 5 sampai dengan 7 hari. Mungkin itu respon yang paling panjang mungkin ya para sahabat kicau ya. Tapi di sini kita coba cari amannya. Jadi apabila di dalam setiap hari, setiap malamnya, maksudnya dari malam ke malam indukan si betina sudah mulai tidur atau dekat tidurnya dengan kandang, bahkan mungkin di atas kandang si jantan, berarti si betina sudah siap untuk kita jodohkan dan si jantan sudah siap untuk kita lepaskan dari kandang yang mengurungnya. Nah, tapi di sini ingat ya para sahabat kicau, di dalam kita begitu melepas si jantan untuk bertemu si betina, itu jangan kita langsung tinggal ya sahabat kicau, karena di sini juga masih ada resiko tentang kematian terhadap si betina. Selama ini banyak kasus-kasus terjadi. Bagaimana kok tiba-tiba apa yang terjadi terhadap indukan atau calon indukan si betina kok tiba-tiba mati dihajar oleh si calon indukan jantan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Inilah di tahap-tahap yang sangat krusial atau di tahap-tahap yang istilahnya membuat jantung kita berduk-dak-duk. Istilahnya berjodoh nggak ya, berjodoh atau tidak ya. Nah, makanya daripada itu saya memberikan cara, jangan ditinggal atau memberikan arahan, jangan ditinggal langsung begitu kita sudah melepaskan si jantan dari kandangnya. Cukup kita coba tunggu sekitar 1 sampai 2 jam untuk melihat bagaimana respon keduanya. Apakah si jantan berusaha menghajar ataukah si jantan mempunyai rasa kasih sayang atau sudah cinta. Sudah cinta terhadap si betina. Setelah tahapan itu berjalan ya sahabat kicau, disitulah boleh dikatakan murai batu kita sudah mulai berjodoh, dan selanjutnya kita tinggal menunggu responnya atau tinggal menunggu si murai jantan dan betina melakukan sebuah perkawinan dan akan bertelur. Oke, sampai di sini ya sahabat kicau. Semoga tips dan cara yang saya berikan semoga bisa bermanfaat bagi sahabat kicau, dan sahabat kicau bisa sukses di dalam menangkalkan murai batu. Salam kicau.